Namaku Naila, anak kedua dari 2 bersaudara. Aku dan kakakku, Alia, tumbuh dalam keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Ayahku seorang pengusaha lokal yang cukup sukses, sedangkan ibuku seorang ibu rumah tangga yang selalu tampil anggun. Dari kecil aku terbiasa hidup dalam suasana yang harmonis, meskipun diam-diam aku sering merasa dibanding-bandingkan dengan kakakku. Alia selalu menjadi pusat perhatian. Dia cantik, modis, pandai bergaul, dan berpenampilan seksi. Semua mata akan otomatis tertuju padanya setiap kali ia melangkah. Tak jarang aku merasa seperti bayangan di belakangnya. Aku yang lebih sederhana, memilih penampilan yang sopan dan tidak suka terlalu menonjol. Bukan karena aku minder, hanya saja aku merasa itu lebih nyaman. Namun, perbedaan kami itulah yang selalu membuat orang-orang membandingkan. Ayah sering memuji Alia karena keberaniannya dalam berpenampilan, sementara ibu lebih sering menasihatiku agar jangan terlalu kaku. Aku terbiasa menelan rasa itu, meyakinkan diriku bahwa setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Dan aku pun punya seseorang yang membuatku merasa cukup, Raka. Aku mengenal Raka sejak 3 tahun lalu. Dia tampak sederhana, selalu memakai kemeja polos dan celana bahan. Tidak pernah terlihat dengan mobil mewah atau jam tangan mahal. Tapi sikapnya sopan, tutur katanya lembut, dan aku selalu merasa nyaman saat bersamanya. Yang paling membuatku jatuh hati padanya adalah perhatiannya. Dia tahu aku suka membaca novel, maka setiap bulan ia selalu memberiku buku baru. Dia tahu aku tidak suka keramaian, maka dia memilih tempat sepi setiap kali kami bertemu. Raka selalu membuatku merasa bahwa aku satu-satunya perempuan di matanya. Kalau suatu hari aku punya keluarga, aku ingin kamu jadi bagian darinya, katanya waktu itu. Aku tersipu, wajahku memanas. Aku percaya padanya. Meski penampilannya sederhana, aku tahu Raka bekerja di sebuah perusahaan ternama. Tapi dia tidak pernah membanggakan apapun. Dia lebih suka rendah hati, dan itulah yang membuatku semakin yakin bahwa dialah pria yang tepat. Aku bahkan sempat membayangkan bagaimana nanti hari pernikahan kami akan berlangsung. Aku dengan gaun putih sederhana, dia dengan setelan jasnya. Tidak perlu pesta megah, asal bersama dia, aku yakin akan bahagia. Tapi ternyata, hidup tidak semudah itu. Sejak awal, aku sering melihat tatapan aneh dari Alia setiap kali Raka datang ke rumah. Tatapan yang penuh rasa ingin tahu, seolah menilai dari ujung rambut sampai kaki. Dia ini, pacarmu, Nai? Tanyanya suatu malam saat Raka pulang dari rumah kami. Iya, Kak. Kenapa? Jawabku sambil tersenyum. Alia mengangguk, tapi senyumnya samar. Kelihatan sederhana banget, ya? Kamu yakin sama dia? Aku mengerutkan kening. Kenapa memangnya? Aku suka kesederhanaannya. Dia tulus, Kak? Nggak semua orang harus tampil mewah untuk bahagia. Alia tertawa kecil, suara tawanya terdengar sinis di telingaku. Kamu itu polos banget, Nai. Laki-laki kalau terlalu sederhana biasanya ada yang disembunyikan. Lagian, menurutku kamu terlalu cepat yakin. Aku diam. Tidak ingin memperpanjang. Aku tahu gaya Alia memang seperti itu, selalu meremehkan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar kemewahan hidupnya. Tapi aku tidak tahu, sejak malam itu, Alia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Raka. Aku mulai curiga ketika Alia tiba-tiba sering menanyakan jadwalku bertemu Raka. Nai, kamu kapan ketemuan sama Raka lagi? Bisa nggak ajak dia mampir ke rumah? Aku kangen ngobrol sama cowok pintar, katanya dengan nada bercanda. Aku terkekeh, menganggap itu hanya gurauan. Ya, kalau sempat aku ajak, tapi Kak, jangan aneh-aneh ya. Dia pacarku. Alia hanya mengangkat bahu, tapi aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan saat itu. Namun perlahan, aku mulai menyadari. Setiap kali Raka datang, Alia selalu berusaha tampil semenarik mungkin. Gaun ketat, make-up sempurna, parfum menyengat. Bahkan kadang ia duduk di ruang tamu lebih lama dariku, ikut nimbrung dalam obrolan kami. Aduh, Nai, cowokmu ini pinter banget ya. Dia ngerti banyak soal bisnis. Kalau aku punya pacar kayak dia, pasti aku bangga banget deh. Ucap Alia sambil tersenyum genit suatu kali. Aku menoleh, mencoba menangkap ekspresi Raka. Dia hanya tersenyum tipis,
Tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh di matanya. Aku mengabaikan perasaan itu, berusaha percaya bahwa Raka tetap setia padaku. Tapi, jauh di lubuk hatiku, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Waktu terus berjalan, dan aku mulai merasa Raka sedikit berubah. Dia sering terlambat membalas pesanku, alasan sibuk bekerja. Kadang jika kami bertemu, dia lebih banyak diam, seolah pikirannya melayang entah kemana. Raka, kamu ada masalah? Tanyaku suatu sore ketika kami makan di sebuah kafe kecil. Dia menoleh, sedikit terkejut. Enggak, kok. Aku cuma lagi banyak kerjaan. Aku mengangguk, mencoba percaya. Tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak dia katakan. Beberapa kali aku juga melihat Alia keluar rumah dengan alasan ketemu teman. Anehnya, jam-jam itu sering sama dengan saat Raka tidak bisa dihubungi. Perasaan curiga semakin kuat. Aku mencoba menyingkirkan pikiran buruk itu, tapi setiap kali melihat mereka berdua, hatiku seperti digores. Aku bahkan pernah mendengar Alia berbicara di telepon dengan nada manja di kamarnya. Aku berdiri di depan pintu, mendengar samar-samar. "Ya, aku juga kangen. Kamu jangan lama-lama kerja, ya. Aku tunggu." Jantungku berdetak kencang. Suara itu, aku mengenalinya. Itu suara Raka. Aku terdiam, tubuhku lemas. Ingin sekali aku masuk, ingin sekali aku berteriak, tapi kakiku terasa kaku. Aku mundur perlahan, menahan air mata yang hampir jatuh. Meski aku tahu ada sesuatu, aku tidak pernah benar-benar punya bukti. Aku memilih diam, menunggu, sambil berharap semua hanyalah salah paham. Lalu kabar mengejutkan datang. Ayah mengumumkan bahwa Alia akan bertunangan dengan seorang pria pilihan keluarga. Namanya Adrian, kata ayah dengan bangga. Orangnya sederhana, sopan, aku suka sikapnya. Dia bukan dari keluarga kaya raya, tapi aku yakin dia bisa membahagiakan Alia. Aku terkejut. Jadi, Alia menerima lamaran pria lain? Lalu apa yang kulihat selama ini dengan Raka? Apa aku salah? Hari pertunangan berlangsung meriah. Adrian hadir dengan jas sederhana, wajahnya ramah. Aku tidak bisa menolak bahwa pria itu memang tampak baik hati. Meski sederhana, dia memancarkan wibawa yang membuat orang-orang hormat padanya. Aku mencoba tersenyum melihat Alia duduk di sampingnya. Tapi hatiku justru semakin bingung. Kalau benar Alia punya hubungan dengan Raka, kenapa dia menerima pertunangan ini? Di sisi lain, Raka mulai jarang menemuiku. Alasannya sibuk. Bahkan ia tidak datang saat pertunangan kakakku. Aku mencoba menghubungi, tapi jawabannya singkat. Hatiku semakin hancur. Suatu malam, aku akhirnya berani bertanya langsung pada Alia. "Kak, aku boleh nanya jujur?" Alia menoleh, sedang merapikan kukunya. "Apa, Nay? Kamu ada hubungan sama Raka, kan?" Suaraku bergetar. Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Kenapa kamu berpikir begitu?" "Karena aku lihat kalian sering bareng. Aku juga dengar suara Raka waktu kakak telepon." Alia tertawa kecil, suaranya dingin. "Kamu terlalu polos, Nay. Memangnya kalau aku dekat sama pacarmu kenapa? Kalau dia lebih tertarik sama aku, itu salahku." Aku membeku. Kata-kata itu menusuk jantungku. "Kak, dia pacarku," ucapku lirih. Alia mendekat, menatapku tajam. "Dengar, Nay. Dunia ini bukan cuma tentang siapa pacar siapa. Kalau dia lebih memilih aku, berarti dia memang gak cukup cinta sama kamu. Lagian, kamu sendiri tahu, aku lebih menarik daripada kamu. Cowok mana sih yang gak akan jatuh hati?" Aku terisak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar kakakku sendiri mengakui itu. Sejak malam itu, aku tahu, aku sudah dikhianati. Bukan hanya oleh kekasihku, tapi juga oleh kakakku sendiri. Meski aku tahu kebenarannya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah dan ibu sibuk menyiapkan pernikahan Alia dan Adrian. Semua orang di keluarga besar ikut terlibat. Tidak ada yang tahu luka yang sedang aku sembunyikan. Setiap kali aku melihat Alia tersenyum dengan gaun pengantin saat fitting, aku merasa seperti ditusuk. Aku tahu dia tidak sungguh-sungguh mencintai Adrian. Dan aku tahu, Raka,
Dia bukan lagi milikku. Aku hanya bisa berdoa, semoga semuanya terbongkar dengan sendirinya. Aku tidak pernah menyangka, doa itu benar-benar terkabul, dengan cara yang lebih kejam dari yang kubayangkan. Hari-hari menjelang pernikahan Alia adalah hari-hari yang sibuk. Rumah besar kami hampir setiap hari dipenuhi tamu, mulai dari keluarga jauh, tetangga, hingga vendor-vendor pernikahan yang keluar masuk membawa perlengkapan. Di ruang tamu, karpet diganti dengan yang baru. Dinding rumah dipoles ulang, hiasan bunga segar memenuhi hampir setiap sudut. Meja makan penuh dengan kue pesanan ibu, untuk menjamu siapa saja yang datang. Seolah-olah, semua orang merasa ini adalah hari paling penting dalam hidup Alia. Semua orang, kecuali aku. Ibu setiap pagi sudah berdiri di dapur, mengawasi para pembantu rumah yang sibuk menyiapkan makanan. Ayah bolak-balik menerima telepon, membicarakan tamu penting yang akan datang di hari haji. Naila, kamu jangan lupa besok ikut Alia fitting gaunnya, kata ibu suatu pagi. Aku yang sedang membantu merapikan kue di meja hanya bisa mengangguk. Iya, Bu. Dan kamu harus ikut menginap di salon malam sebelum pernikahan. Kamu kan pengiring pengantin. Jangan sampai wajahmu pucat di hari penting nanti, tambah ibu. Aku tersenyum kecut. Bagaimana mungkin aku bisa terlihat bahagia, sementara hatiku terkoyak? Hari itu aku ikut Alia ke butik gaun pengantin. Alia terlihat berseri-seri saat mengenakan gaun putih rancangan desainer ternama. Gaun itu melekat sempurna di tubuhnya yang tinggi semampai. Aduh, cantik sekali, seru ibu yang ikut mendampingi. Nanti kalau jalan di pelaminan, semua orang pasti terpesona. Alia tersenyum puas, lalu menoleh ke arahku. Nay, gimana menurutmu? Aku menelan ludah. Aku ingin berkata jujur bahwa aku muak melihat senyumnya yang penuh kepalsuan. Tapi yang keluar dari mulutku hanya, bagus, Kak? Kamu kelihatan cantik sekali. Dia terkekeh, lalu menoleh lagi ke cermin. Aku menunduk, menyembunyikan perasaan getirku. Dalam hati aku tahu, gaun seindah apapun tidak akan bisa menyembunyikan kenyataan bahwa ia tidak benar-benar mencintai calon suaminya. Beberapa hari sebelum pernikahan, aku sempat bertemu dengan Adrian di rumah. Ia datang untuk membicarakan persiapan bersama ayah. Aku memperhatikannya dari jauh. Ia mengenakan kemeja biru muda, rambutnya disisir rapi, senyumnya hangat saat menyapa keluarga. Naila, ayo sini, panggil ayah. Kenalin, ini Adrian, calon suami kakakmu. Aku tersenyum canggung, lalu menjabat tangannya. Halo. Adrian menatapku ramah. Senang akhirnya bisa ngobrol sama kamu, Naila. Kakakmu sering cerita tentangmu. Aku menahan napas sejenak. Cerita apa yang dia sampaikan? Pikirku getir. Apakah cerita yang baik-baik saja, atau justru cerita yang merendahkanku? Tapi wajah Adrian terlihat tulus. Ada sesuatu dari sorot matanya yang membuatku merasa dia memang pria baik. Aku semakin iba. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengkhianatan yang dilakukan calon istrinya. Malam-malam menjelang pernikahan, aku sulit tidur. Aku berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar, pikiran melayang entah kemana. Aku masih ingat jelas percakapan terakhirku dengan Alia, bagaimana dia terang-terangan mengaku tidak peduli jika merebut Raka dariku. Aku juga ingat bagaimana Raka makin jarang menemuiku. Bahkan, undangan pernikahan kakakku sudah disebar, tapi aku sama sekali tidak melihat kehadirannya. Raka, bisikku lirih dalam kegelapan. Kenapa kamu tega? Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, ditinggalkan oleh kekasih yang kucintai, atau dikhianati oleh kakakku sendiri. Seperti tradisi keluarga besar kami, 2 hari sebelum pernikahan diadakan doa bersama di rumah. Semua keluarga besar datang, memenuhi ruang tamu. Alia duduk di kursi utama, berdampingan dengan Adrian. Dia memakai kebaya putih sederhana malam itu, wajahnya dipoles tipis, tetap terlihat cantik. Adrian duduk dengan tenang, menyimak doa yang dipimpin seorang ustaz. Aku duduk di belakang, mencoba menahan air mata. Dalam doa itu, aku meminta kekuatan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku yakin sesuatu akan terbongkar. Ketika doa usai, semua orang mengucapkan selamat kepada calon pengantin. Aku ikut berdiri, menyalami Adrian. Semoga lancar, ya,
Ucapku lirih. Dia tersenyum hangat. Makasih, Naila. Doakan aku bisa jadi suami yang baik buat kakakmu. Dadaku sesak. Aku ingin berteriak bahwa kakakku tidak pantas untuknya. Tapi mulutku terkunci. Malam sebelum pernikahan, aku dan Alia menginap di salon kecantikan. Kami mendapat perawatan lengkap, lulur, pijat, hingga perawatan wajah. Semua orang tampak bahagia, kecuali aku. Kamu kenapa sih, Nay? Tanya Alia sambil menatapku dari ranjang perawatan. Aku menoleh sekilas. Enggak apa-apa, cuma capek. Alia tersenyum miring. Kamu jangan cemburu sama aku, ya. Kamu harus sadar, aku ini lebih menarik. Kalau cowokmu lebih milih aku, itu bukan salahku. Aku memejamkan mata, tidak ingin menanggapi. Kata-katanya selalu seperti racun yang menetes perlahan. Apa kamu gak kasihan sama Adrian? Tanyaku akhirnya, lirih. Alia terdiam sejenak, lalu terkekeh. Adrian? Dia terlalu polos. Tapi tenang aja, setelah nikah aku bisa atur semuanya. Aku tahu kok cara bikin semua orang percaya aku bahagia. Hatiku makin remuk. Aku benar-benar ingin menghentikan semua ini, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya Adit. Pagi itu rumah sudah ramai sejak subuh. Para penata rias datang lebih awal, membawa koper besar berisi perlengkapan. Tenda di halaman rumah sudah terpasang, dihiasi bunga segar. Kursi tamu berjajar rapi. Aku duduk di depan meja rias, wajahku dipoles tipis sebagai pengiring pengantin. Sementara itu, Alia dirias total. Ia terlihat sangat cantik dengan kebaya putih berpayet, rambutnya disanggul elegan. Cantik banget, ya, kata ibu terharu sambil mengusap air mata. Alia tersenyum puas, lalu menoleh ke arahku. Nay, nanti jangan berdiri terlalu dekat aku ya. Biar nggak ketara bedanya, bisiknya sinis. Aku menggigit bibir. Aku sudah terbiasa dengan sindirannya, tapi kali ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Jam terus berjalan. Adrian sudah bersiap di masjid dekat rumah untuk ijab qabul. Para tamu mulai berdatangan, suasana semakin meriah. Aku berdiri di sudut ruangan, menatap kakakku yang sibuk dengan para penata rias. Tapi entah kenapa, ada firasat buruk yang menghantui hatiku. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan firasat itu benar adanya. Pagi itu seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidup Alia. Sejak subuh rumah sudah ramai oleh suara orang-orang yang lalu lalang, penata rias, fotografer, kru dekorasi, dan saudara-saudara yang sibuk membantu. Di halaman depan, tenda putih berhias bunga mawar segar sudah berdiri megah. Kursi-kursi tersusun rapi, sound system diuji coba, dan para tamu mulai berdatangan, meski acara baru akan dimulai beberapa jam lagi. Aku sendiri sejak pagi sudah dirias. Rambutku disanggul sederhana, wajahku dipoles tipis, kebaya biru muda melekat di tubuhku. Aku akan menjadi pengiring pengantin. Semua tampak berjalan sempurna, hingga kejadian itu datang. Sekitar pukul 7 pagi, penata rias masuk ke kamar pengantin untuk mengecek Alia. Tapi anehnya, kamar itu kosong. Alia, panggil ibu dari depan pintu. Tidak ada jawaban. Aku yang sedang duduk di ruang tamu ikut berdiri, hatiku langsung berdegup tak karuan. Aku berjalan cepat ke arah kamar Alia. Kamar itu berantakan. Gaun pengantin putih yang seharusnya dikenakan Alia masih tergantung rapi di lemari. Sepatu pengantin masih ada di dalam kotak. Tas make-up masih tergeletak di meja. Ya Allah! Alia kemana? Teriak ibu panik. Ayah ikut masuk, wajahnya merah padam. Coba cari di sekitar rumah. Jangan bilang-bilang tamu dulu. Semua orang mendadak panik. Sepupu-sepupu dan saudara-saudara ikut mencari di halaman, dapur, bahkan kamar mandi. Tapi hasilnya nihil. Alia lenyap. Sekitar setengah jam kemudian, salah satu saudara sepupu masuk sambil memegang ponsel. Wajahnya pucat. Om, Tante, ini ada pesan WhatsApp dari nomor Alia. Ibu segera merebut ponsel itu. Dengan tangan gemetar, ia membaca pesan yang singkat namun menghancurkan. Maaf, aku nggak bisa menikah dengan Adrian. Aku sudah pergi dengan orang yang kucintai. Tolong jangan cari aku. Ibu menjerit histeris, hampir pingsan. Ayah terdiam,
wajahnya kaku. Aku sendiri merasa dunia runtuh. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Orang yang kucintai. Aku tahu persis siapa orang itu. Raka. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi benar, selama ini firasatku tidak salah. Kakakku benar-benar kabur bersama pacarku, tepat di hari pernikahannya sendiri. Bagaimana ini? Tamu sudah datang. Acara sudah disiapkan besar-besaran, teriak salah satu tante dengan panik. Kalau pernikahan batal, keluarga kita akan jadi bahan gunjingan. Harga diri keluarga kita jatuh, tambah yang lain. Ayah duduk di kursi, menunduk, wajahnya kelam. Astagfirullah, anakku tega sekali mempermalukan kita seperti ini. Ibu masih menangis keras, memegangi dadanya. Aku berdiri di pojok ruangan, tubuhku gemetar. Antara marah, kecewa, sakit hati, dan malu. Aku ingin berteriak, ingin marah kepada dunia, tapi lidahku keluh. Tak lama kemudian, Adrian datang bersama rombongan keluarganya. Wajahnya penuh senyum, belum tahu apa yang terjadi. Ia masuk ke ruang tamu dengan sopan, menyalami ayah dan ibu. Assalamualaikum. Semoga semuanya lancar, ya, katanya tulus. Ayah terdiam, tidak sanggup membalas. Ibu buru-buru mengusap air mata, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Aku menatap Adrian dari kejauhan. Hatiku perih. Bagaimana mungkin ia bisa tersenyum setulus itu, sementara calon istrinya sudah kabur dengan pria lain? Lalu aku melihat raut wajah Adrian perlahan berubah saat ia menangkap suasana aneh di ruangan itu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari Alia. Calon pengantin wanitanya, di mana? Tanyanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Keheningan menusuk ruangan. Beberapa menit kemudian, ayah memanggil keluarga inti masuk ke kamar. Aku ikut masuk, bersama ibu yang masih menangis terseduh. Alia sudah kabur. Kita semua tahu dengan siapa dia pergi, kata ayah dengan suara berat. Kalau kita batalkan acara ini sekarang, keluarga kita akan menanggung malu besar. Nama baik kita hancur. Tapi bagaimana mungkin kita melanjutkan? Calon pengantinnya hilang, protes salah satu tante. Ayah menatapku lama. Tatapan yang membuat darahku berhenti mengalir. Kalau begitu, Naila yang ganti. Aku terperanjat. Apa? Ibu menoleh cepat. Pak, apa-apaan ini? Naila masih terlalu syok. Lagi pula, kamu mau keluarga kita jadi bahan tertawaan orang sekampung? Bentak ayah. Tidak ada cara lain. Semua sudah disiapkan. Pengantin wanita harus ada. Kalau Alia tidak ada, adiknya yang menggantikan. Aku terdiam. Kata-kata itu menamparku. Aku tidak pernah membayangkan diriku berada di posisi ini. Aku tahu pernikahan bukan main-main. Ini adalah ikatan suci, bukan permainan. Tapi aku juga melihat ibu yang menangis, ayah yang wajahnya merah karena malu, dan tamu-tamu yang sudah berdatangan. Aku terjebak dalam pilihan mustahil. Ayah, aku nggak bisa, bisikku lirih. Air mataku mengalir deras. Aku tidak cinta Adrian. Dia juga tidak cinta aku. Pernikahan ini akan jadi bohong belaka. Ayah menatapku tajam. Dengar, Naila. Kadang dalam hidup, kita harus mengorbankan perasaan demi keluarga. Kamu tidak ingin melihat nama baik kita hancur, kan? Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku hancur. Bagaimana mungkin aku menikah dengan calon suami kakakku sendiri? Namun, semakin lama aku diam, semakin keras suara-suara di sekitarku. Saudara-saudara yang cemas, keluarga besar yang menekan, ibuku yang terisak. Aku tidak punya pilihan. Dengan suara bergetar, aku akhirnya berbisik. Baiklah, aku akan gantiin Kak Alia. Ayah keluar menemui Adrian. Suasana hening. Aku bisa mendengar samar-samar ayah menjelaskan bahwa Alia tidak bisa hadir dan akulah yang akan menggantikannya. Aku mengintip dari balik pintu. Adrian terdiam lama, wajahnya sulit dibaca. Ia tidak berteriak, tidak marah, hanya menunduk dalam diam. Beberapa menit kemudian, ia mengangguk pelan. Kalau itu keputusan keluarga, saya siap, katanya akhirnya. Hatiku semakin remuk. Kenapa pria sebaik dia harus mengalami ini? Masjid dekat rumah penuh sesak oleh tamu.
Semua orang menunggu dengan penuh antusias, tidak tahu drama besar yang baru saja terjadi. Aku duduk di ruang rias, mengenakan gaun pengantin putih yang seharusnya milik kakakku. Tubuhku gemetar saat penata rias menempelkan kerudung renda di kepalaku. Napas dulu, nak. Jangan tegang, ucap seorang tante mencoba menenangkan. Tapi bagaimana mungkin aku tidak tegang? Dalam hitungan menit, hidupku akan berubah selamanya. Aku akan menikah dengan pria yang sama sekali bukan pilihanku. Saat namaku disebut oleh penghulu, aku hampir pingsan. Langkahku berat menuju kursi di samping Adrian. Dia duduk dengan tenang, wajahnya serius. Ijab kabul pun dimulai. Suara penghulu menggema di masjid, disaksikan ratusan pasang mata. Aku menunduk, air mataku jatuh diam-diam. Adrian bin Fadli, saya nikahkan engkau dengan Naila binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Naila binti Mahmud dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suaranya lantang, jelas, tanpa ragu. Seketika, semua tamu bersorak, mengucapkan selamat. Aku hanya bisa menangis dalam hati. Hari itu, dalam sekejap, hidupku berubah. Dari seorang adik pengantin yang hanya seharusnya jadi pengiring, aku dipaksa menjadi pengantin pengganti. Aku resmi menjadi istri Adrian, pria yang seharusnya menikah dengan kakakku. Di pelaminan, aku duduk kaku di sampingnya, tersenyum hambar saat tamu-tamu memberi ucapan selamat. Dalam hati, aku masih bertanya-tanya, apakah ini awal dari sebuah kehancuran, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, pernikahan ini bukan pilihan hatiku. Ini adalah paksaan, hasil dari pengkhianatan kakakku dan kekasihku sendiri. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga Tuhan memberiku kekuatan untuk menjalani semua ini. Aku masih ingat betul bagaimana senja merayap turun ketika pesta resepsi pernikahan itu akhirnya usai. Hari itu begitu panjang, melelahkan, dan penuh perasaan campur aduk. Seharusnya aku berdiri di samping kakakku, menjadi pengiring pengantin. Tapi kenyataan jauh berbeda, akulah yang duduk di pelaminan, menjadi pengantin wanita. Aku menikah bukan karena cinta, bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan yang memaksaku. Aku menjadi istri Adrian dalam waktu sekejap, hanya karena kakakku kabur dengan pacarku di hari pernikahannya sendiri. Sepanjang resepsi, aku duduk kaku di samping Adrian. Senyumku terasa kaku, seperti topeng yang kupasang dengan paksa. Para tamu datang bergantian, menyalami kami, memberi ucapan selamat, mendoakan kebahagiaan. Selamat ya, kalian pasangan serasi sekali, ujar salah seorang kerabat sambil menyalamiku erat. Aku hanya tersenyum hambar. Serasi? Kata itu terasa seperti ejekan. Bagaimana bisa kami disebut serasi, sementara aku bahkan baru saja menjadi pengantin pengganti? Adrian sendiri duduk dengan wajah tenang, bahkan sedikit kaku. Senyumnya tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Seolah-olah ia sekadar menjalani formalitas, sama sepertiku. Sesekali pandangan kami bertemu, tapi segera teralihkan. Ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Aku juga bisa merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa tamu. Mereka yang lebih peka mungkin menyadari ada sesuatu yang janggal. Bukan tadi katanya Alia yang mau nikah, bisik seorang tamu di belakang. Iya, kok sekarang adiknya yang duduk di pelaminan. Ada apa, ya? Jangan-jangan. Bisikan-bisikan itu menyayat telingaku. Aku hanya bisa menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Keluarga kami berusaha menutupi aib ini sebaik mungkin. Semua diarahkan untuk tetap berjalan normal. Tapi aku tahu, kabar ini cepat atau lambat akan bocor. Malam menjelang, tamu-tamu akhirnya pulang. Pelaminan yang tadi ramai kini tinggal puing-puing bunga berserakan. Rumah kembali tenang, hanya suara gemerisik para pekerja yang membereskan dekorasi. Aku berdiri di depan kamar pengantin yang sudah dihias penuh bunga. Hatiku terasa berat. Di balik pintu itu, aku akan memulai malam pertamaku dengan pria yang bahkan bukan pilihanku. Ibu sempat mendekat, menepuk bahuku. Naila, maafkan kami, nak. Kami tahu ini berat buatmu. Tapi kamu anak baik. Semoga kamu bisa ikhlas. Aku hanya mengangguk, tidak mampu bicara. Di dalam kamar, suasana begitu hening. Lampu temaram,
Ranjang besar dihiasi kelambu putih, dan wangi bunga melati memenuhi udara. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kebaya pengantin. Tanganku dingin, hatiku berdegup kencang. Adrian masuk beberapa menit kemudian. Ia melepas jas pengantinnya, menggantungnya dengan tenang, lalu duduk di kursi dekat meja. Hening. Aku menunduk, tidak berani menatapnya. Beberapa menit berlalu, akhirnya Adrian bicara. Suaranya pelan, tenang, tapi menusuk. Jujur, aku juga kaget dengan semua ini. Aku mengangkat kepalaku perlahan. Tatapan matanya lurus ke arahku, tapi dingin. Seharusnya aku menikah dengan kakakmu. Tapi kenyataannya, kamu yang sekarang jadi istriku. Lanjutnya. Aku menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Aku nggak salahkan kamu. Aku tahu kamu juga dipaksa. Jadi, kita jalani saja. Aku janji nggak akan ganggu kamu. Aku akan tetap menghargai kamu sebagai istriku. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Ada rasa lega karena ia tidak memaksaku, tapi juga ada rasa perih karena jelas sekali ia tidak menginginkan aku. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Suaraku hampir tidak terdengar. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, tapi berjarak. Dia di sisi kiri, aku di sisi kanan. Punggung kami saling membelakangi. Aku menangis dalam diam, menekan wajahku ke bantal agar isakanku tidak terdengar. Hari-hari setelah itu tidak kalah berat. Kami tinggal sementara di rumah orang tuaku, menunggu pesta benar-benar selesai. Aku dan Adrian hidup layaknya dua orang asing. Kami berbicara hanya seperlunya. Sudah makan? Tanya Adrian suatu pagi dengan nada datar. Sudah, jawabku singkat. Lalu hening lagi. Aku merasa seperti terjebak dalam penjara tak kasat mata. Pernikahan ini seolah hanya sebuah perjanjian tanpa cinta. Kabar pernikahan mendadak itu ternyata cepat menyebar. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Katanya pengantinnya kabur. Ya. Iya, adiknya yang gantiin. Gila, ya. Malu banget pasti. Aku pura-pura tidak dengar, tapi hatiku sakit. Bahkan beberapa teman dekatku berani bertanya langsung. Nay, apa benar Alia kabur sama pacarmu? Aku hanya bisa diam, tidak sanggup menjawab. Di balik semua itu, aku masih sering memikirkan Raka. Kekasih yang dulu membuatku percaya pada cinta. Kekasih yang kini tega kabur dengan kakakku. Kadang aku masih ingin bertanya, mengapa? Apa aku kurang baginya? Apa aku terlalu polos, terlalu sederhana, sehingga dia lebih memilih Alia? Tapi setiap kali memikirkannya, aku hanya semakin sakit. Jadi aku berusaha menghapus namanya dari kepalaku, meski sulit. Meski sederhana, ada sesuatu yang aneh dari Adrian. Ia selalu berpenampilan biasa, kemeja polos, celana sederhana, jam tangan murah. Tapi gerak-geriknya penuh wibawa. Ketika orang bicara padanya, mereka selalu tampak menghormati. Bahkan ayah yang biasanya keras, bersikap sangat sopan padanya. Aku jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya Adrian? Tapi aku tidak berani bertanya langsung. Kami masih terlalu asing satu sama lain. Setiap malam, aku berbaring di ranjang besar itu, sementara Adrian duduk lama di kursi dekat jendela. Kadang ia sibuk membaca dokumen, kadang hanya menatap keluar jendela. Aku ingin sekali tahu apa yang ada di pikirannya. Apa ia memikirkan Alia? Apa ia merasa sakit hati ditinggalkan di altar? Tapi tidak ada kata yang keluar. Kami saling terkurung dalam diam masing-masing. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. Adrian? Ia menoleh pelan. Ya? Apa kamu masih marah sama kakakku? Tanyaku hati-hati. Ia terdiam lama, lalu menghela napas. Marah? Ya. Kecewa? Sangat. Tapi aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang bisa kulakukan sekarang hanya menerima. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Maaf, aku tahu kamu nggak pernah milih aku. Adrian menatapku lama. Aku nggak salahkan kamu, Naila. Kamu juga korban. Jadi jangan merasa bersalah. Kata-katanya menenangkan, tapi juga membuatku semakin sadar, kami berdua sama-sama korban pengkhianatan. Meski awalnya dingin, aku mulai melihat sisi lain Adrian.
Ia tidak pernah membentakku, tidak pernah kasar. Ia selalu menjaga jarak dengan sopan, seolah takut melukaiku. Aku mulai berpikir, mungkin, hanya mungkin, pernikahan ini masih bisa menemukan jalannya. Tapi tentu, jalan itu masih panjang. Untuk saat ini, yang ada hanyalah dua orang asing yang terikat pernikahan, hidup dalam rumah yang sama, tapi hati mereka masih terpisah jauh. Dan aku masih terus bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Hari-hari setelah pernikahan itu masih berjalan dengan dingin. Aku dan Adrian menjalani rutinitas layaknya pasangan suami istri hanya di depan orang lain. Begitu pintu rumah tertutup, semuanya kembali sepi, asing, dan kaku. Namun, tanpa kusadari, perlahan kehidupanku mulai berubah. Suatu pagi, setelah hampir seminggu tinggal di rumah orang tuaku, Adrian mendekatiku. "Naila, hari ini aku ingin mengajakmu pindah ke rumah kita," katanya dengan suara tenang. Aku terkejut. "Rumah kita?" "Iya. Kita tidak mungkin terus di sini. Kita butuh tempat sendiri." Aku mengangguk, meski jantungku berdebar. Membayangkan hidup berdua dengannya tanpa kehadiran orang tua membuatku gugup. Tapi aku tahu, cepat atau lambat memang harus begitu. Kami berangkat menggunakan mobil sederhana yang selama ini kupikir adalah miliknya. Sebuah sedan tua berwarna hitam yang biasa diparkir di depan rumah orang tuaku. Aku tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Adrian juga lebih banyak diam. Hanya musik lembut yang menemani perjalanan kami. Namun, rasa heranku semakin besar ketika mobil itu berbelok ke jalan besar menuju area paling elit di kota ini. Aku mulai curiga. "Adrian, bukannya ini jalan menuju kawasan Green Hill?" Tanyaku pelan, menyebut kawasan perumahan mewah yang terkenal dihuni para pengusaha dan pejabat. Adrian hanya tersenyum samar. "Tunggu saja." Mobil terus melaju hingga akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besar dengan penjagaan ketat. Satpam di sana langsung memberi hormat begitu melihat Adrian. "Selamat datang, Tuan." Aku menatap adegan itu dengan bingung. "Mereka, kenal kamu?" Adrian tidak menjawab. Ia hanya keluar dari mobil, lalu membukakan pintu untukku. Mataku terbelalak ketika mobil itu melewati halaman besar dan berhenti di depan sebuah Mannschaft megah berlantai 3 dengan arsitektur modern elegan. Halamannya luas, dengan kolam renang di samping, taman bunga rapi, dan air mancur di tengah. Aku berdiri terpaku. "Adrian, ini, rumah siapa?" "Rumah kita," jawabnya singkat. Aku hampir tidak percaya dengan telingaku. "Rumah kita? Bagaimana mungkin pria sederhana yang kukenal memiliki rumah sebesar ini?" Seakan ingin menegaskan, Adrian menggandeng tanganku masuk ke dalam. Begitu pintu besar dibuka, aku semakin terperangah. Interiornya mewah, dengan chandelier kristal menggantung megah di ruang tamu. Lantai marmer putih berkilau, sofa kulit hitam elegan, dan lukisan mahal terpajang di dinding. Beberapa pelayan menyambut dengan sopan. "Selamat datang kembali, Tuan, Nyonya." Aku tersentak mendengar kata Nyonya. Itu berarti, aku kini dianggap sebagai Nyonya rumah ini. Aku menoleh ke Adrian dengan tatapan penuh tanda tanya. "Adrian, sebenarnya kamu siapa?" Adrian menghela napas, lalu menatapku dalam. "Maaf karena aku belum cerita sebelumnya. Aku ingin kamu tahu di waktu yang tepat. Aku bukan hanya karyawan biasa, Naila. Aku pemilik perusahaan Adrian Corp. Perusahaan itu salah satu yang terbesar di negara ini." Aku ternganga. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Adrian Corp? Perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai bidang, dari teknologi, properti, hingga energi, dan dikenal sebagai raksasa bisnis? Aku gemetar. "Kamu, CEO Adrian Corp?" Ia mengangguk pelan. "Ya." "Dan sekarang, kamu istriku." Kakiku hampir goyah. Tidak pernah sedikit pun terbayang bahwa pria sederhana yang selama ini kukira biasa saja ternyata adalah pemilik perusahaan terbesar di negeri ini. Aku sengaja menyembunyikan identitasku. Aku ingin mencari pasangan yang mencintaiku apa adanya, bukan karena harta atau status, lanjut Adrian. "Dan ternyata, aku malah dijodohkan dengan kakakmu. Mungkin ini sudah takdir, Naila." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Antara kaget, bingung, dan masih sulit menerima kenyataan.
Hari-hari berikutnya, aku mulai menjalani kehidupan baru sebagai istri seorang CEO kaya raya. Aku kini tinggal di rumah mewah, dilayani banyak staf, dan hidup dengan fasilitas yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap pagi, meja makan penuh dengan hidangan terbaik. Setiap aku keluar rumah, supir dan mobil mewah siap menjemput. Lemari pakaian diisi dengan busana dari desainer ternama. Semua terasa seperti mimpi. Aku, gadis sederhana yang dulu hanya seorang mahasiswi yang suka membantu ibuku di rumah, kini menjadi istri seorang konglomerat. Namun, di balik semua kemewahan itu, aku masih merasakan jarak di antara kami. Adrian tetap bersikap sopan, menjaga, tapi juga dingin. Meski begitu, ada beberapa hal yang mulai membuat hatiku bergetar. Suatu malam, aku sakit flu. Tubuhku panas dingin. Aku tidak ingin merepotkan, jadi aku diam di kamar. Namun Adrian yang biasanya sibuk, malam itu menemaniku. Ia menyiapkan obat, mengompres keningku, bahkan menyuapi bubur. Aku bisa sendiri, Adrian, ucapku lemah. Tapi aku suamimu. Wajar kalau aku yang merawatmu, jawabnya singkat, namun hangat. Hatiku bergetar mendengar kata itu. Suamimu. Baru kali itu aku merasa benar-benar diakui olehnya. Hari-hari berikutnya, perlahan kami mulai sering berbicara. Tidak lagi hanya seperlunya. Suatu sore, kami duduk di taman belakang rumah. Adrian bercerita tentang hobinya memotret pemandangan, sesuatu yang tak pernah kukira dari sosok CEO sibuk sepertinya. Aku tertawa mendengar ceritanya tentang bagaimana ia pernah tersesat di hutan hanya karena ingin memotret matahari terbit. Itu pertama kalinya kami tertawa bersama. Rasanya indah. Aku mulai melihat sisi lain Adrian. Ia bukan hanya CEO yang berwibawa, tapi juga pria sederhana yang bisa hangat. Semakin hari, aku semakin menyadari bahwa hatiku mulai berubah. Rasa asing dan dingin perlahan berganti dengan rasa nyaman. Aku mulai menunggu kepulangannya dari kantor. Aku mulai merasa bahagia setiap kali melihat senyumnya. Namun, aku juga masih ragu. Bagaimana dengannya? Apakah ia juga mulai menyukaiku, atau hanya sekadar menjalankan kewajiban sebagai suami? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Suatu sore, saat aku sedang di kamar, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Naila, ini aku, Raka. Suara di seberang membuat jantungku serasa berhenti. Aku tercekat. Raka. Pria yang dulu kucintai, yang tega kabur dengan kakakku. Aku salah, Nay. Aku menyesal. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, suaranya lirih, penuh penyesalan. Tanganku gemetar memegang ponsel. Hatiku bergejolak antara sakit, marah, dan masih ada sisa perasaan. Namun sebelum aku menjawab, suara pintu terbuka. Adrian masuk. Aku buru-buru mematikan telepon itu. Adrian menatapku curiga. Siapa? Aku gugup. Bukan siapa-siapa. Aku tahu, rahasia itu akan menjadi bom waktu. Beberapa hari setelah itu, Adrian mengajakku menghadiri sebuah acara gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya aku tampil di depan umum sebagai istrinya. Aku mengenakan gaun elegan yang dipilihkan oleh desainer pribadinya. Rambutku ditata indah. Saat aku keluar kamar, Adrian menatapku lama, matanya berbinar. Kamu cantik sekali, Naila, katanya tulus. Pipi ini otomatis merona. Itu pertama kali ia memujiku sejak pernikahan kami. Sepanjang acara, ia menggandeng tanganku erat, memperkenalkanku kepada semua orang sebagai istriku tercinta. Hatiku bergetar. Mungkin, ia juga mulai membuka hatinya untukku. Malam itu, ketika kami pulang, suasana di antara kami berbeda. Tidak ada lagi jarak sejauh sebelumnya. Aku berani menatap matanya lebih lama. Ia pun tersenyum lebih hangat. Di dalam hatiku, aku berbisik, mungkin memang benar, aku bukan pengantin yang disengaja. Tapi mungkin, inilah jalan yang sudah ditentukan Tuhan untukku. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku merasa bahagia. Hari-hariku bersama Adrian semakin terasa berbeda. Walau pernikahan kami masih terasa seperti sebuah kontrak tak tertulis, namun perlahan-lahan ia mulai menunjukkan sisi hangatnya. Aku mulai terbiasa dengan perhatian kecil darinya, bagaimana ia menyiapkan sarapan saat aku bangun kesiangan,
Bagaimana ia tak pernah lupa menanyakan kabarku saat di kantor, atau bagaimana ia selalu menungguiku makan malam bersama meski pulang larut. Hatiku, yang awalnya penuh keraguan, kini semakin yakin bahwa aku benar-benar jatuh cinta padanya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Hari itu aku sedang berada di butik mewah langganan Adrian. Ia memintaku memilih gaun untuk sebuah acara perusahaan yang akan digelar akhir pekan. Aku masih sibuk menimbang-nimbang antara gaun biru laut atau merah marun ketika seseorang memanggilku. Naila? Suaranya membuat tubuhku membeku. Perlahan aku menoleh, dan di hadapanku berdirilah sosok yang sudah lama tak kulihat, Alia, kakakku. Ia tampak berbeda. Dulu ia selalu tampil menawan, percaya diri, dan penuh gaya. Kini wajahnya terlihat pucat, tubuhnya sedikit kurus, dan sorot matanya menyimpan kegelisahan. Alia, suaraku tercekat. Senyum getir tersungging di bibirnya. Kita akhirnya bertemu lagi. Aku hanya bisa menatapnya tanpa kata. Dan sebelum aku sempat merespons lebih jauh, seseorang muncul dari belakangnya. Sosok yang membuat dadaku terasa sesak. Raka? Mantan kekasihku itu berdiri di samping Alia. Ia tampak berbeda, tidak seberkarisma dulu. Rambutnya agak berantakan, pakaiannya tidak lagi rapi, dan sorot matanya penuh kelelahan. Aku mundur setapak. Apa yang kalian lakukan di sini? Alia mendekat, suaranya bergetar. Naila, aku minta maaf. Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku salah, aku egois. Aku kabur dengan Raka tanpa memikirkan perasaanmu. Aku tercekat. Air mata mulai menggenang, tapi aku berusaha menahannya. Raka ikut bicara, suaranya serak. Aku juga salah, Nay. Aku bodoh meninggalkanmu. Aku pikir aku mencintai Alia, tapi aku salah. Semua berantakan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tertawa pahit. Memperbaiki? Apa kalian pikir semua bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf? Alia menangis. Aku sungguh menyesal. Hidupku tidak bahagia, Nay. Semua yang kubayangkan tentang kebebasan itu ternyata palsu. Aku kehilangan segalanya, orang tua kecewa, karierku hancur, dan... Raka? Ia berhenti, menatap Raka dengan getir. Raka menunduk. Aku juga gagal. Usaha yang kucoba bangun ambruk, aku terlilit hutang. Kami, bahkan tidak punya tempat tinggal yang layak sekarang. Hatiku campur aduk. Bagian diriku merasa iba, tapi bagian lain mengingat semua luka yang mereka tinggalkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Wajah Alia dan Raka terus terbayang. Kata-kata mereka bergema di telingaku. Adrian yang baru pulang larut malam mendapati aku termenung di balkon. Ia duduk di sampingku. Ada apa? Tanyanya lembut. Aku ragu sejenak, lalu bercerita tentang pertemuanku dengan Alia dan Raka. Adrian terdiam cukup lama. Tatapannya dalam, penuh pertimbangan. Dan apa yang kamu rasakan? Aku menghela napas. Aku marah, kecewa, tapi juga ada bagian diriku yang kasihan. Mereka tampak benar-benar hancur. Adrian menggenggam tanganku. Naila, aku tidak bisa melarangmu merasa iba. Tapi hati-hati, jangan biarkan mereka mengacaukan kebahagiaanmu sekarang. Aku menatapnya. Kebahagiaan kita? Senyumnya samar. Ya, kebahagiaan kita. Kata-kata itu membuat dadaku hangat, meski bayangan ancaman dari masa lalu masih menghantui. Beberapa hari kemudian, Adrian mengajakku ke kantor pusat Adrian Corp. Ia ingin memperkenalkanku secara resmi kepada para eksekutif sebagai istrinya. Saat kami memasuki aula besar, banyak orang menyambut ramah. Aku berusaha tampil percaya diri, meski masih canggung. Namun tiba-tiba, langkahku terhenti. Di antara tamu undangan, aku melihat sosok yang tak asing, Raka. Ia mengenakan jas pinjaman, tampak berusaha menyatu dengan kerumunan. Aku panik. Adrian, itu? Adrian sudah melihatnya. Ekspresinya langsung berubah dingin. Ia menggandeng tanganku lebih erat dan membisikkan, tenang. Aku sudah menduga mereka akan mencoba sesuatu. Aku bingung. Mereka? Alia juga? Adrian mengangguk halus. Ya. Mereka mendekatiku beberapa hari lalu,
meminta pekerjaan. Aku menolak, tapi sepertinya mereka tidak menyerah. Hatiku berdebar. Apa yang harus kita lakukan? Percayakan padaku, jawab Adrian tegas. Beberapa hari kemudian, Adrian memutuskan untuk bertemu langsung dengan Alia dan Raka. Anehnya, ia mengajakku ikut. Kami bertemu di sebuah kafe sepi. Alia tampak gugup, Raka terlihat gelisah. Kenapa kalian memaksa masuk ke hidup kami lagi? Tanya Adrian dingin. Alia menunduk. Aku hanya ingin minta maaf. Aku ingin adikku memaafkanku. Raka menatapku penuh penyesalan. Dan aku ingin Naila memberiku kesempatan kedua. Aku tahu aku bodoh, tapi aku masih mencintaimu. Dadaku terasa sesak mendengar itu. Namun sebelum aku sempat bicara, Adrian sudah lebih dulu merespons. Kesempatan kedua? Kau bahkan tidak pantas menyebut namanya. Suaranya tajam, penuh wibawa. Alia mencoba menengahi. Kami hanya butuh sedikit bantuan. Kami sudah jatuh terlalu jauh. Adrian, tolong, kalau bukan untukku, lakukan demi Naila. Aku kakaknya. Aku menggertakkan gigi. Kakak? Kamu baru ingat aku adikmu sekarang, setelah meninggalkanku di altar dengan orang yang kucintai. Alia menangis. Aku salah, Nay. Aku benar-benar salah. Tapi tolong, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku gemetar. Hati kecilku masih merasa iba, tapi lukanya terlalu dalam. Adrian menatapku sejenak, lalu berkata dingin kepada mereka. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah mengganggu Naila lagi. Kalau kalian berani, aku pastikan kalian menyesal. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil hening. Aku masih larut dalam pikiranku. Aku tahu kamu masih peduli pada mereka. Suara Adrian memecah keheningan. Aku menoleh. Aku tidak tahu. Mereka memang salah, tapi aku juga tidak bisa menutup mata melihat keadaan mereka. Adrian menatapku penuh pengertian. Naila, kebaikan hatimu itulah yang membuatku. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan lirih. Jatuh hati padamu. Aku terperangah. Kata-kata itu membuat jantungku berdetak kencang. Adrian, jatuh hati padaku? Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia hanya tersenyum kecil dan fokus kembali ke jalan. Hari-hari berikutnya, Alia dan Raka tidak berhenti mencoba mendekatiku. Mereka mengirim pesan, meninggalkan surat di rumah, bahkan menungguiku di depan butik. Aku semakin bingung. Bagian diriku ingin memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi bagian lain takut mereka hanya ingin memanfaatkan kebaikan hatiku. Suatu sore, saat aku keluar dari kafe setelah bertemu temanku, Raka menghampiriku. Nay, tolong dengarkan aku sekali ini saja, katanya penuh harap. Aku menunduk. Raka, aku sudah menikah. Aku tidak bisa lagi mendengarkan omonganmu. Tapi aku masih cinta padamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, ia memohon. Aku menatapnya dengan getir. Kalau benar kamu mencintaiku, seharusnya kamu tidak pernah meninggalkanku di hari paling penting dalam hidupku. Air matanya jatuh. Aku bodoh, Nay. Tapi aku bersumpah, aku akan menebus semua kesalahanku. Aku ingin menjawab, namun suara Adrian tiba-tiba terdengar dari belakang. Lepaskan istriku. Raka menoleh. Wajah Adrian tampak dingin, tatapannya menusuk. Ia segera menarik tanganku menjauh, meninggalkan Raka yang terpaku. Di dalam mobil, Adrian menggenggam tanganku erat. Mulai sekarang, jangan pernah menemui mereka sendirian lagi. Aku hanya bisa mengangguk, hatiku bergetar oleh rasa takut sekaligus, rasa aman di sisinya. Insiden itu membuat hubungan kami semakin erat. Adrian semakin protektif, dan aku semakin yakin akan perasaanku padanya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, aku memberanikan diri berkata, terima kasih sudah selalu melindungiku, Adrian. Ia menatapku lembut. Itu tugasku. Aku suamimu, Naila. Dan, aku ingin kamu tahu, aku tidak hanya melindungimu karena kewajiban. Aku benar-benar peduli padamu. Air mataku hampir jatuh mendengar itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dicintai. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu ujian ini belum berakhir. Alia dan Raka masih ada,
dan mereka pasti tidak akan berhenti begitu saja. Dan aku takut mereka akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Hari-hari belakangan terasa menyesakkan. Setelah insiden Raka menghadangku di depan kafe, aku tak lagi bisa merasa tenang. Setiap kali keluar rumah, aku selalu merasa diawasi. Adrian sudah meningkatkan keamanan di rumah. Ia bahkan memasang CCTV tambahan dan meminta sopir menjemputku kemanapun aku pergi. Semua itu membuatku merasa seperti tawanan, tapi aku tahu itu karena ia ingin melindungiku. Namun dalam hati kecilku, aku bertanya-tanya, sampai kapan ini akan berlangsung? Sampai kapan masa lalu akan terus menghantui? Suatu pagi, aku menemukan sebuah amplop putih terselip di pagar rumah. Jantungku langsung berdebar saat membaca tulisan tangan di depannya. Untuk Naila. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu. Naila, aku tahu kamu membenciku. Aku tidak bisa menghapus kesalahanku, tapi aku hanya ingin satu kesempatan terakhir untuk bicara. Tolong temui aku di taman kota, sore ini. Jika kamu tidak datang, aku akan anggap kamu sudah benar-benar menghapusku dari hidupmu. Alia, aku terdiam cukup lama. Ada bagian diriku yang ingin mengabaikan surat itu. Tapi ada juga bagian diriku yang ingin tahu, kenapa Alia begitu putus asa? Saat Adrian pulang, aku menunjukkan surat itu padanya. Ia langsung merobeknya tanpa ragu. Kamu tidak perlu datang, katanya tegas. Tapi Adrian, aku tidak mau kamu terjebak dalam permainan mereka lagi. Alia sudah membuatmu menderita cukup lama. Aku menunduk. Dia tetap kakakku. Adrian menghela napas, lalu menggenggam tanganku. Kalau begitu, biar aku yang menemuinya. Kamu tidak perlu hadir. Sore itu, Adrian menepati ucapannya. Ia pergi ke taman kota sendirian, sementara aku menunggu di rumah dengan gelisah. Beberapa jam kemudian, ia kembali dengan wajah serius. Alia memang sengaja mengundangmu, katanya. Dia menangis, memohon, bahkan mencoba menyalahkan keadaan. Tapi aku tahu semua itu hanya untuk membuatmu ragu. Aku menatapnya khawatir. Apa dia bilang sesuatu tentang Raka? Adrian mengangguk. Mereka sedang terjepit. Banyak orang menagih hutang. Mereka mencoba memanfaatkanmu agar bisa keluar dari masalah. Dadaku sesat. Jadi, mereka tidak sungguh-sungguh ingin menebus kesalahan. Aku tidak tahu, jawab Adrian jujur. Tapi aku yakin, yang mereka lakukan sekarang berbahaya. Kamu harus berhati-hati, Naila. Aku menggenggam tangannya erat. Aku percaya sama kamu. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku baru saja keluar dari supermarket bersama salah satu asisten rumah tangga, ketika tiba-tiba dua orang asing menghadangku di parkiran. Mereka menodongkan pisau kecil dan memaksa kami masuk ke mobil mereka. Aku panik, berusaha melawan, tapi mereka menyeretku kasar. Saat itulah aku melihat sosok yang sudah sangat kukenal duduk di kursi depan, Raka. Naila, aku minta maaf melakukan ini. Tapi kamu harus dengarkan aku, katanya dengan suara bergetar. Aku berteriak, kamu gila. Lepaskan aku. Mobil melaju kencang, meninggalkan parkiran. Asistenku menangis ketakutan di sampingku. Hatiku serasa mau pecah. Yang kupikirkan hanya satu, Adrian. Beruntung, asistenku sempat menekan tombol darurat di ponselnya sebelum dirampas. Sinyal itu langsung masuk ke sistem keamanan rumah, dan dalam hitungan menit Adrian tahu aku diculik. Ia langsung menghubungi polisi dan mengerahkan tim keamanannya. Wajahnya pucat pasi, namun matanya dipenuhi bara amarah. Berani sekali mereka menyentuh istriku, gumamnya. Di dalam mobil, aku mencoba menenangkan diri. Raka terus bicara, seolah ingin meyakinkanku. Nay, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin bicara. Aku ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu. Aku tidak bisa melihatmu bersama Adrian. Aku menatapnya penuh kebencian. Cinta? Kalau itu cinta, kamu tidak akan menghancurkanku di hari pernikahan. Raka terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku menyesal, Nay. Tapi aku masih ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Aku menutup mata, menahan tangis. Dalam hati aku hanya berdoa,
Adrian, tolong temukan aku. Mobil berhenti di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Aku dan asistenku dipaksa turun. Raka berusaha menenangkanku, sementara dua orang suruhannya menjaga pintu. Tak lama kemudian, pintu gudang terbuka dengan keras. Adrian muncul bersama beberapa pria berbadan kekar, tim keamanannya. "Naila," serunya. Aku langsung berlari ke arahnya, meski dijegal oleh salah satu penjaga. Namun Adrian bergerak cepat, menghantam pria itu hingga terjatuh. Tatapannya beralih pada Raka. "Lepaskan dia sekarang juga." Raka tampak goyah. "Adrian, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin Naila kembali." Adrian tertawa sinis. "Kembali? Dia istriku. Apa kau tidak paham?" Ketegangan memuncak. Para penjaga Raka mencoba melawan, tapi tim Adrian jauh lebih terlatih. Dalam hitungan menit, mereka dilumpuhkan. Raka berdiri gemetar, sementara Adrian menggenggam tanganku erat, menarikku ke belakangnya. "Jika kau berani menyentuhnya lagi," suara Adrian bergetar oleh amarah, "aku pastikan kau menghilang dari kota ini." Saat situasi hampir terkendali, tiba-tiba pintu gudang kembali terbuka. Alia muncul dengan wajah panik. "Berhenti! Jangan sakiti Raka," teriaknya. Aku menatapnya dengan campuran marah dan sedih. "Alia, kenapa kamu melakukan ini?" Ia menangis. "Karena aku masih mencintainya. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak mau kehilangan Raka." Hatiku semakin hancur. Jadi semua ini ulah mereka berdua. Adrian menatap Alia dingin. "Kamu sudah cukup merusak hidup adikmu. Jangan harap bisa menyentuhnya lagi." Alia berusaha mendekatiku, tapi Adrian menahan. "Jika kamu benar kakaknya, kamu tidak akan pernah menyeret Naila ke dalam kekacauanmu." Alia jatuh berlutut, menangis histeris. Aku hanya ingin dia memaafkanku." Namun saat itu aku tahu, maaf bukan lagi solusi. Luka yang mereka tinggalkan terlalu dalam. Polisi akhirnya datang dan membawa Raka serta dua anak buahnya. Alia berusaha ikut, tapi aku menghentikannya. "Pergilah, Alia. Aku sudah tidak bisa lagi menganggapmu kakakku yang dulu. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri." Alia menatapku dengan air mata. "Naila, tolong jangan bilang begitu. Aku hanya tersesat." Aku menoleh, menahan tangis. "Dan aku sudah terlalu hancur untuk kembali mengikutimu." Adrian menggandeng tanganku, membawaku pergi meninggalkan Alia yang meraung di lantai. Malam itu, setelah semua kejadian mengerikan, aku duduk di kamar sambil menatap kosong. Adrian masuk, membawa segelas air hangat. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Aku menggeleng, air mataku jatuh. "Kenapa mereka tega, Adrian?" "Alia, kakakku sendiri." Adrian duduk di sampingku, memelukku erat. "Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya mencintai dengan benar. Mereka hanya tahu bagaimana mengambil." Aku menatapnya. "Dan kamu?" Ia tersenyum samar, menghapus air mataku dengan lembut. "Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa kehilanganmu." Jantungku berdegup kencang. "Adrian?" Ia mendekat, suaranya bergetar. "Aku sudah menahannya terlalu lama. Naila, aku mencintaimu. Sejak awal mungkin aku menikahimu karena keadaan, tapi sekarang, aku benar-benar mencintaimu." Air mataku kembali jatuh, kali ini bukan karena sedih. Aku tersenyum di sela tangis. "Aku juga mencintaimu, Adrian." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami berdua benar-benar merasa menjadi suami istri, bukan karena perjanjian, bukan karena keadaan, melainkan karena cinta. Namun meski kami akhirnya bersatu, aku tahu masalah ini belum benar-benar selesai. Alia masih bebas, dan rasa bencinya padaku bisa mendorongnya melakukan hal-hal yang lebih nekat. Aku hanya bisa berharap, kali ini aku cukup kuat untuk menghadapi apapun. Karena satu hal sudah pasti, aku tidak sendirian lagi. Adrian ada di sisiku. Dan itu cukup membuatku yakin, apapun badai yang datang, kami bisa melewatinya bersama. Hidup setelah badai memang tidak pernah kembali sama. Namun justru dari serpihan yang hancur, aku belajar membangun sesuatu yang lebih kuat.
Sudah 6 bulan berlalu sejak malam mencekam di gudang tua itu. 6 bulan sejak aku hampir kehilangan diriku sendiri di tangan orang-orang yang dulu kucintai. Dan 6 bulan sejak aku mendengar Adrian mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. Aku mencintaimu, Naila. Berita tentang Alia dan Raka cepat menyebar. Media lokal sempat menyorot kasus penculikan itu, apalagi setelah polisi menemukan fakta bahwa Raka terjerat hutang besar akibat judi dan bisnis ilegal. Raka akhirnya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Sedangkan Alia, meski tidak terlibat langsung dalam penculikan, tetap harus menghadapi proses hukum karena terbukti membantu menyembunyikan Raka sebelumnya. Ia dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun dengan wajib lapor. Aku tidak pernah menjenguk mereka. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu setiap pertemuan hanya akan membuka luka lama. Meski begitu, aku kadang mendengar kabar dari pengacara keluarga. Katanya, Alia sering menangis di ruang persidangan, menyesali semua yang telah terjadi. Namun maaf bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ada luka yang butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Dan mungkin, ada luka yang memang tidak pernah benar-benar pulih. Aku dan Adrian pindah ke rumah baru di tepi kota, jauh dari hiruk-pikuk pusat keramaian. Rumah itu dikelilingi taman luas dengan pohon-pohon rindang, tempat burung-burung kecil sering hinggap di pagi hari. Supaya kamu merasa aman, kata Adrian saat pertama kali menunjukkan rumah itu padaku. Di sini tidak ada siapapun yang bisa mengganggumu. Aku tersenyum. Kamu selalu tahu apa yang kubutuhkan. Sejak saat itu, aku mulai menata ulang hidupku. Aku kembali melukis, hobi lama yang dulu kutinggalkan karena sibuk bekerja dan mengurus keluarga. Adrian bahkan membuatkan studio kecil di salah satu sudut rumah, lengkap dengan jendela besar menghadap ke taman. Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia, katanya. Setiap kali aku mendengar kata-kata itu, hatiku selalu hangat. Pernikahan kami memang dimulai dengan paksaan keadaan, tapi seiring waktu, aku semakin mengenal siapa Adrian sebenarnya. Di balik sikap dingin dan tegasnya, ternyata ia pria yang penuh kasih dan perhatian. Ia selalu memastikan aku tidak merasa sendirian. Saat aku terbangun karena mimpi buruk, ia akan menenangkanku dengan pelukan. Saat aku merasa ragu akan diriku sendiri, ia akan meyakinkanku dengan kalimat sederhana. Kamu cukup, Naila. Kamu lebih dari cukup. Bahkan di tengah kesibukan bisnisnya, ia selalu menyempatkan waktu untuk sarapan bersamaku. Rutinitas kecil itu menjadi momen paling berharga dalam hariku. Dulu aku pikir aku tidak akan pernah bisa membangun keluarga, katanya suatu pagi sambil menatapku. Tapi ternyata aku salah. Bersamamu, aku merasa pulang. Aku terdiam, air mataku jatuh. Karena tanpa kusadari, aku juga merasakan hal yang sama. Meski cinta kami semakin kuat, aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Ada kalanya bayangan masa lalu muncul dan membuatku ragu. Aku masih ingat suatu malam, saat aku melihat berita tentang Alia di televisi. Hati kecilku terasa remuk. Dia tetap kakakku, bisikku. Adrian mendekat, menggenggam tanganku. Kalau kamu ingin menemuinya suatu hari nanti, aku akan mendukungmu. Tapi jangan lakukan itu karena rasa bersalah. Lakukan hanya kalau hatimu siap. Kata-katanya menegaskan sesuatu yang selama ini sering kulupakan, aku punya hak untuk memilih. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa terikat pada luka lama. Aku bisa memutuskan sendiri kapan dan bagaimana aku ingin berdamai dengan masa lalu. 3 bulan setelah kepindahan kami, aku mendapat kabar menggembirakan. Aku hamil, kataku dengan suara bergetar, sambil menunjukkan hasil tes kehamilan. Adrian terdiam beberapa detik, lalu memelukku erat dengan mata berkaca-kaca. Kamu memberi aku hadiah terbesar dalam hidupku. Tangisku pecah di pelukannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa masa depanku bukan lagi bayangan kelam, melainkan cahaya yang penuh harapan. Kami mulai menyiapkan kamar bayi, memilih warna cat yang lembut, dan membeli baju mungil. Setiap langkah kecil itu membuatku semakin percaya bahwa aku benar-benar memulai bab baru dalam hidupku, bersama pria yang kucintai. Meski awalnya kutolak, akhirnya aku memberanikan diri menemui Alia di rumah tahanan beberapa minggu sebelum aku melahirkan. Ia terlihat jauh berbeda, pucat, kurus, dan matanya dipenuhi penyesalan. Saat melihatku,
Ia langsung menangis. Naila, aku tidak pantas lagi dipanggil kakakmu. Tapi aku hanya ingin minta satu hal, tolong jangan benci aku seumur hidupmu. Aku menatapnya lama. Luka di hatiku masih ada, tapi kali ini aku merasa tidak lagi terbebani. Aku tidak membencimu, Alia. Aku hanya memilih untuk hidup tanpa bayanganmu. Ia terisak. Aku mengerti, dan aku akan menerima itu. Aku bangkit, memegangi perutku yang sudah membesar. Semoga suatu hari kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri. Tanpa menoleh lagi, aku meninggalkan ruangan itu. Ada kelegaan yang aneh, seperti beban yang akhirnya kulepaskan. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi perempuan. Kami menamainya Aruna, yang berarti cahaya pagi. Saat pertama kali menggendongnya, aku merasa seluruh luka masa lalu sirna begitu saja. Tangisnya yang lembut, kulitnya yang hangat, seolah membawa pesan, hidup baru telah dimulai. Adrian berdiri di sampingku, menatap Aruna dengan mata berkaca-kaca. Aku janji akan melindungi kalian berdua, apapun yang terjadi. Aku tersenyum di antara air mata. Dan aku janji akan selalu berdiri di sisimu. Hari-hari setelah Aruna lahir penuh dengan kelelahan sekaligus kebahagiaan. Ada malam-malam panjang tanpa tidur, ada tangisan bayi yang tak kunjung reda, tapi semuanya terasa indah karena aku menjalani itu bersama Adrian. Di suatu pagi yang cerah, aku duduk di teras rumah sambil menggendong Aruna. Matahari menyinari wajah mungilnya, dan aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Adrian duduk di sebelahku, merangkulku dengan hangat. Terima kasih sudah menjadi pengantinku, Naila, bisiknya. Aku tersenyum. Aku mungkin hanya pengantin pengganti, tapi aku yakin, di hatimu, aku adalah satu-satunya. Ia menatapku lama, lalu mengecup keningku. Kamu bukan pengganti siapapun. Kamu adalah takdirku. Dan aku percaya itu. Karena cinta sejati memang bukan tentang bagaimana kita memulai, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk bertahan, meski badai datang berkali-kali. Kini, ketika aku menatap ke belakang, aku tidak lagi melihat hari pernikahan yang penuh pengkhianatan sebagai akhir dari segalanya. Justru dari hari itulah semuanya dimulai. Aku mungkin menjadi pengantin pengganti, tapi dari pengganti itu aku menemukan cinta yang sejati, keluarga yang baru, dan kehidupan yang jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Dan di setiap langkah yang kuambil bersama Adrian dan Aruna, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Aku telah menemukan rumahku.